krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina och krossa sionismen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, hari ini kita ada sesi diskusi dengan panelis yang sangat berbobot. Maksudnya apa tuh? No body shaming ya. Kami berdua kami rasa literally berbobot ya. Literally berbobot. Kapasitasnya sudah sangat teruji di bidang keilmuan masing-masing. Kita berbicara soal isu Palestina, kita berbicara soal update terkini soal Palestina dan juga rencana untuk mendobrak blokade Gaza yang memang sudah cukup lama, tidak hanya 3 tahun terakhir, tapi sebenarnya esensinya Gaza itu sudah menjadi penjara terbuka terbesar di dunia oleh pendudukannya oleh Zionis Israel. Di paling kanan ada Profesor Heru Susetio, saya sering manggilnya Syekh. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum UI. Lalu sebelah kirinya ada udah Ferry Amsari, Most Wanted, salah nggak boleh pakai gitu ya, sorry. guru berbadan besar. Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, dan juga sebelah kiri saya ada Mas Eka Anas, musisi, aktivis, komplit lah kalau udah berbicara soal Orang paling berandalan. Orang paling berandalan karena vokalisnya berandal. Oke, Insan Muda, hari ini kita akan berdiskusi sedikit banyak soal Palestina. Seperti yang kita ketahui, udah lebih hampir 3 tahun berjalan genosida yang terjadi. Sementara kalau kita berbicara soal masalah kependudukan, 1948 itu menjadi tahun di mana terjadi pengungsian yang sangat besar dari warga Palestina akibat kependudukan dari Israel. Apa yang sedang terjadi selama 3 tahun terakhir pasca Oktober, seperti yang kita ketahui dari informasi yang mungkin kita bisa sama-sama gali di internet, tidak banyak perubahan. Tapi upaya untuk memberikan bantuan, upaya memberikan pressure politik itu tidak berhenti. Kita sekarang bicara dalam konteks Indonesia, apa yang sedang terjadi, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia berupaya untuk membuka ruang akses kemanusiaan dan juga membuka ruang akses politik, tidak hanya bagi masyarakat Gaza, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa berbicara pembebasan Palestina pada umumnya dan juga Gaza pada khususnya. Wah, tanya pertama kepada siapa dulu nih kita ini ya? Paling berbobot. Paling berbobot. Literally. Mas Heru ini selain guru besar juga ketua Asosiasi Viktimologi. Sekjen Viktimologi seluruh Indonesia ya? Pengajar Victim Indonesia. Pengajar Kalau Viktimologi. sebelumnya Executive Committee. Victim Support Asia. Victim Support Asia. Yeah. Sementara kalau di Indonesia jabatannya adalah Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Asosiasi Indonesia. Pengajar Viktimologi. Jadi dalam konteks bicara korban sangat punya academic standing yang sangat. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof. Heru, soal Palestina 1948? Iya, makasih Mas Arief. Mungkin genocide physically-nya tahun 2023 Oktober ya. Tapi disebut structural genocide dan cultural genocide tahun 48. Jadi kita nggak bisa bilang hanya 3 tahun terakhir. Karena ada yang namanya genosida kultural dan genosida struktural. Termasuk paketannya barengannya biasanya ada kejahatan pada kemanusiaan, ada apartheid, ada kejahatan perang, war crimes, ada kejahatan agresi itu sejak tahun 48. Juga yang paling jahat itu adalah expulsion, pengusiran tanah air sejak tahun 48 yang dimulai sejak Nakba 15 Mei tahun 48 sampai sekarang masih warga Palestina itu jadi diaspora tanpa keinginan mereka sendiri, harus terusir. Itu kejahatan luar biasa. Jadi saya kira itu viktimisasi luar biasa, Mas Arief dan teman-teman. Jadi itu harusnya sangat dijadikan peristiwa yang luar biasa yang jadi dalam catatan human rights dunia, jangan dilupakan.
karena itu sudah terjadi sejak tahun 48 sampai bahkan mungkin sejak sebelum-sebelumnya sudah terjadi pelan-pelan ya. Namun secara formal penjajahan dimulai 14 Mei dengan berdiri negara Israel dengan secara sepihak oleh mereka yang diaspora pulang dari Eropa dari mana-mana, kemudian mendirikan secara juga dengan support dari British Mandate dari British dan juga dari Perancis yang juga turut bertanggung jawab ya, untuk melahirkan victimisasi yang berlangsung sampai hari ini. Dan tadi disampaikan Mas Arif tadi, bukan hanya Gaza tapi juga West Bank, terutama Al-Aqsa pun sekarang sudah berapa hari, beberapa minggu sudah 1 bulan. 1 bulan, bahkan bulan Ramadan pun tidak boleh ibadah. Tuh luar biasa, kejahatan luar biasa. Masa orang nggak boleh ibadah di rumahnya sendiri, di masjidnya sendiri? Ini kemarin kan? Konon Iya. ya, Pasca malam Palma ya? betul, Iya, pasca. gereja pun juga nggak boleh orang Kristen itu ibadah, karena jahat luar biasa. Jadi itu victimisasi, baik secara physically, culturally, structurally, secara kultural, struktural dan juga fisik. Dan bukan cuma genocide, tapi juga tadi paketannya kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, penjajahan, apartheid, state terrorism, sampai kejahatan perang dan agresi. Begitu Mas, sementara. Jadi kalau kita melihat berkaca dari apa yang terjadi 1 bulan terakhir, ini konon katanya, mungkin bisa tolong dikoreksi kalau saya salah. Pertama kali terjadi ketika perayaan Idul Fitri, itu Masjid Al-Aqsa ditutup, tidak boleh ada orang yang sholat. Bahkan Betul. kalau tidak salah lihat di sosial media, orang yang warga Palestina yang berusaha sholat di luar wilayah kota tua itu diusirin segala macam. Lalu kemudian kemarin Rabu Palma, dan kemudian ada waktu pelayat Jumat Agung ya. Jumat Agung, Kamis Putih. Nah, itu pemimpin umat Katolik dari Palestina, Paus, bukan. Bisa istilahnya uskup agung, bisa kardinal, tergantung. Ya, saya kardinal ya. Ya, dari kardinal tidak diperbolehkan masuk ke untuk memimpin upacara keagamaan. Jadi sebenarnya yang terjadi di Palestina ini kan tidak hanya terjadi kepada umat Islam, tapi juga kepada umat Kristen. Ini gimana dalam konteks kita ingin meluruskan banyak hal, bahwa kemudian yang terjadi di Palestina itu yang jadi korban itu bukan cuma umat Muslim. Betul, dan itu jahat, jahat sekali ya, karena Kayak Dilan ya? Dilan bukan dengan cinta. Apa yang kamu lakukan itu jahat, jahat banget itu, karena Heru dengan nada-nadanya bisa. Iya, saya nggak nyangka ternyata baby boomer bisa menonton juga ya. apa saya bukan Niko Saputra ya. atau adegan tersebut, apa yang telah mereka lakukan itu jahat. Dan itu itu kejahatan luar biasa, melarang orang ibadah di rumahnya sendiri. Bahkan waktu tanah dia terserah dia, itu rumah di rumah mereka sendiri nggak boleh masuk dan nggak boleh beribadah. Itu kan gimana tidak jahat luar biasa. Dan juga bukan hanya isu Islam saja, bahkan umat Kristiani yang harusnya, karena perayaan Paskah ini perayaan besar untuk umat Kristiani, mungkin setelah Christmas. Dan di situ, apalagi di situ daerah di mana Nabi Isa Al-Masih memang lahir dan dan tumbuh dari situ ya. Sekarang disebut West Bank, dulunya ya di sekitar Galilea. Kemudian kalau lihat teologi Kristen ya ada Dead Sea, Laut Mati. Emang beliau disitulah Tiberias. Jadi di tempat yang sangat historical buat umat Kristen, dilarang orang ibadah, itu jahat sekali sih. Patut dikutuk dan dikecam dan dilawan sekuat-kuatnya begitu. Iya. Tapi narasinya kemudian memang yang berkembang di Indonesia seringkali ya, mohon maaf, ini menjadi permasalahan salah satu umat agama saja. Tapi ya mungkin kita juga bisa sama-sama melihat bahwa memang kejahatan itu tidak hanya terjadi jadi memang kejahatan genosida yang terjadi itu regardless background, religion, etnis segala macam, bahwa itu memang menimpa kepada satu komunitas besar yang namanya Palestina, dan itu tidak hanya kepada umat Muslim tapi juga bahkan saya pernah membaca satu report keturunan Yahudi dari Afrika kemudian tidak diperbolehkan untuk melakukan cek DNA. Terus kemudian ada kabarnya, saya nggak tahu nih, mungkin Prof. Heru pernah mendengar soal masalah ada semacam
apa istilahnya, infertilisasi apa Dibuat orang tidak subur. dibuat Tidak subur. mandul ya, dibuat Oh, tidak subur. Infertilisasi. Karena ya itu mungkin tidak mau mengakui bahwa ada umat Yahudi yang dari negara non Eropa. Itu mirip kejadian pas perang Bosnia sih. Oh. Serbia pun melakukan kehamilan paksa sekaligus infertilisasi. Oh. Cewek-cewek untuk perempuan Bosnia supaya tidak bisa hamil, nggak bisa punya keturunan. Sebaliknya dipaksa punya anak pengandung bayi Serbia gitu. Mengulangi perang Balkan 92-96. Oke. Tapi yang dilakukan oleh Israel lebih jahat lagi. Karena nggak ada yang lawan, nggak ada atau yang nggak berada. Bahkan dengan undang-undang terakhir lebih jahat lagi, undang-undang hukuman mati untuk pertahanan Palestina. Oke, ya saya pengen Pak, ini karena sudah di-mention, Parlemen Israel Knesset baru saja mengesahkan peraturan yang mengizinkan pemerintah untuk mengeksekusi lebih dari 9.000 tahanan. Tapi yang terjadi ini hanya tahanan khusus untuk Palestina. Ini gimana dalam perspektif hukum, Ferry? Ya sebenarnya hak untuk hidup itu kan hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Ya. Dan itu tidak hanya di konstitusi kita, tidak di pasal 28J saja. Itu adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Bayangkan seluruh negara di dunia mendeklarasikan perlindungan hak asasi manusia yang di dalamnya ada prinsip-prinsip non-derogable rights, ya, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk tidak boleh mengurangi hak untuk hidup. Nah, ini ada satu negara yang membuat aturan yang melegitimasi untuk membunuh orang, gitu ya. Dan itu hanya kepada satu komunitas saja. Ya, itu satu komunitas. Jadi kelihatan itu genosidanya sebenarnya. Dia sedang menampilkan secara terbuka perbuatan genosidanya ke mata publik dunia. Nah, pertanyaan besarnya, kelakuan-kelakuan zalim seperti ini kan sejauh ini sudah sangat-sangat terbuka. Cuman warga dunia yang saya pikir perlu lebih meningkatkan intensinya untuk berteriak lebih nyaring terhadap tindakan-tindakan Israel. Apa yang terjadi di malam Id, malam Ramadan, ya, Rabu Palma dan lain-lain itu kan bukan peristiwa baru, sebenarnya peristiwa berulang, ya, akumulasi dari berbagai peristiwa yang patut dipertanyakan. Bayangkan ada negara yang tanahnya itu adalah tanah suci bagi agama lain. Hampir seluruh agama Samawi punya keterikatan sejarah keimanan di tanah itu. Nah, dia mau mendaku dirinya sendiri yang berhak atas tanah itu. Bagi saya agak aneh itu, ya. Di negara-negara lain kalau itu bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan wisata untuk dapat modal, ya, gitu ya. Tapi ada negara yang kemudian karena kepentingan sangat jahat, ya, membuat orang kehilangan hak tidak hanya atas nyawa, tapi hak untuk beribadah. Ya. Jadi bagi saya aneh juga kalau warga dunia diam, aneh juga kalau PBB diam. PBB kan tidak boleh kalah dengan Donald Trump, ya, tapi lebih jauh dari itu Indonesia juga tidak boleh membiarkan ini. Ini sebagian besar tidak hanya berkaitan dengan kesejarahan kita di masa lalu, tetapi juga Indonesia itu kan punya keberagaman agama, ya. Sebagian dari agama besarnya punya keterkaitan dengan Aqsa misalnya, ya, dengan tanah Palestina dan tanah Israel, gitu, ya. Nah, aneh kalau kemudian Indonesia sebagai negara yang paling terdepan menganut perlindungan hak untuk beragama membiarkan itu. Sebaliknya Indonesia memilih hal-hal yang lain, malah terkesan memberikan dukungan. Ya, pemerintah Indonesia saya yakin juga memang sebenarnya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya juga berupaya untuk kemudian melakukan upaya-upaya diplomasi. Dalam pandangan Ferry, ada yang kurang nggak sih? Ya, yang paling kurang dari diplomasi Indonesia akhir-akhir ini di isu ini adalah keberpihakan kepada kebenaran.
kita kurang berpihak terhadap Paling gampang ya. Serius. Di konstitusi kita itu preambulnya mendeklarasikan bahwa kita harus terlibat dalam upaya perdamaian dunia yang abadi, Ya. menjunjung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, atas dasar pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indah sekali ya. Luar biasa tuh pilihan diksi Founding dan father itu emang founding fathers and mothers. founding fathers ya. Kalau kita berhak menyatakan founding fathers and mothers karena memang ada mothers. Ada mothers. Kalau Amerika nggak berhak karena memang nggak ada Nggak ada mothersnya. Mereka biasa menyebut founding fathers saja. Nah, dari preambul itu, kalau kita lihat dari upaya diplomasi kita belakangan, nggak ada nilai itu. Gezahnya nggak ada. Misalnya Indonesia kan harus tidak menerima keberadaan BOP karena nggak ada Palestinanya di sana. Representasi Palestina Ya, maksudnya. kan kemerdekaan segala bangsa diperjuangkan untuk segala bangsa. Tapi bangsa yang terjajah malah nggak ada. Tidak Itu ada kalau- suara yang mewakili Iya. bangsa yang terjajah tersebut di dalam BOP. Ya, di era para founding fathers and mothers itu kita dikenal sebagai negara freedom fighters. Freedom fighters. Ya, Afrika Selatan mengakui dengan Dasasila Bandungnya. Ah. Bung Karno itu dihormati karena itu sebagai pejuang kemerdekaan kan. Betul. Segala bekas jejak tangan Bung Karno diakui itu, dikasih batik Nelson Mandela jadi baju kebangsaan. Ya, batik itu Di Afrika Selatan. di Afrika Selatan. Nelson Mandela kan sering pakai Iya batik. betul sih, betul. Nah, Saya pernah ke Maroko ada Jalan Soekarno. jadi bahkan Dasasila Bandung itu mempersatukan negara-negara terjajah kan. Betul. Pasca kolonialisme. Iya, mereka menyuarakan itu karena salah satunya peran ibu dan bapak bangsa kita. Nah, aneh kalau kemudian Indonesia tidak sensitif soal itu. Kan harusnya dia tanya, Israel ada nih, Palestinanya mana? Ya di BOP. Itu tidak dilakukan bahkan. Dan kita bisa lihat ya, bahkan sikap diplomasi kita itu tidak hanya tega kepada warga Palestina, tapi terhadap bangsa sendiri. Contoh, tentara kita 3 orang mati, nggak ada sikap diplomatik kita. Warga negara sendiri. Kan sudah di instastory oleh Bapak Presiden. Instastory itu sangat diplomasi ya, sangat diplomatik ya. Tapi harapannya tentu menarik diri. Saya sudah mengorbankan cita founding fathers and mothers kami dengan soal isu Palestina. Sekarang saya mengorbankan warga negara saya gara-gara ini. Saya harusnya mengaku salah dan menarik diri dari BOP. Nah itu tidak ada. Mengapa BOP bermasalah dalam kacamata Deveri? Ya namanya Board of Peace tapi kelakuannya perang gitu ya. Jadi kalau saya berbicara soal dalam perspektif mekanisme, bukankah Board of Peace ini adalah tindak lanjut dari resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan Mana Mas Arif? Mas Arif jangan pura-pura tidak tahu. Jadi gimana logikanya itu tindak lanjut dari resolusi PBB kalau yang membentuk orang yang menafikan keberadaan PBB, menafikan hukum internasional. Donald Trump dengan PD-nya mengatakan Board of Peace ini bukan tools PBB, bukan tools dari enggak dong. UN. Itu di hijack, dibajak oleh Trump. Mana ada presiden di dunia yang mengakui prinsip-prinsip persatuan bangsa-bangsa di PBB tiba-tiba ngomong tidak berlaku hukum internasional bagi saya. Saya keluar dari sejumlah lembaga-lembaga internasional, bentuk BOP sendiri. Bagi saya ya ini adalah upaya mendelegitimasi keberadaan PBB sebagai institusi yang menyatukan bangsa-bangsa. Sudah ada niat dari awal mengacaukan perdamaian dunia dengan membentuk ini. Nah, itu ada Donald Trump di dalamnya. Coba bayangkan kita aja lah. Saya coba memikirkan seandainya saya jadi presiden, walaupun tidak niat kan. Tiba-tiba ada orang, katakanlah Prof Heru ngomong, saya keluar dari PBB. Saya mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional, terus saya mendekat ke Prof Heru, saya bagian dari Prof Heru. Bukan lagi bagian dari PBB. Bukan bagian dari PBB lagi. Ini ada Presiden Konoha gitu ya, bertemu Presiden
ninja jahat ya, karena Konoha. Lalu dia mendeklarasikan upaya dia untuk keluar dari prinsip-prinsip universalitas ya, lalu menyatakan tidak berlaku hukum internasional baginya dan dia buat sendiri. Lalu Presiden Konoha gabung. Bagi saya itu jauh dari konsep-konsep diplomasi yang diharapkan oleh konstitusi kita, oleh founding fathers and mothers kita, oleh nilai-nilai kemanusiaan yang semua orang mestinya bisa merasakan. Nilai kemanusiaan yang baik itu kan nggak perlu harus ada teksnya, tapi udah terasa gitu ya. Semestinya sudah menjadi inherent dari masyarakat Indonesia itu sendiri gitu ya. Berarti kalau coba saya simpulkan ada gap sebenarnya, realitanya ada gap antara pemerintah dalam konteks yang dibayangkan soal perdamaian Palestina sampai kemudian yang semestinya kita harapkan terjadi itu ada. Mas Arief tadi menggunakan diksi yang bagus, inherent ya, otomatis ada di diri kita gitu ya. Betul. Maka karena dia inherent dengan kita, nggak perlu Indonesia merasa oh ini akan baik, dia sudah ada kok, ini baik buruk itu sudah ada, jelas siapa penjahatnya, siapa korbannya gitu. Nah sekarang kalau kita bilang wah kita mempertimbangkan ini mudah-mudahan akan baik untuk korban gitu ya, padahal itu jelas-jelas jahat. Nggak perlu dijelaskan, kita udah tahu itu jahat, mana yang baik mana yang buruk ya. Nah anehnya masih pakai basa-basi lagi ya. Saya jadi ingat waktu masa-masa awal perjuangan kemerdekaan itu ada satu fase di mana ada Komite 3 negara, Belanda, kemudian ada juga diwakili sama Luxembourg, kemudian ada Amerika dan kita Indonesia itu menjadi salah satu entitas yang masuk dalam perundingan perdamaian tersebut ditemani oleh Australia. Apapun perjanjiannya pasti ada Indonesia waktu di zaman penjajahan itu. Nah itu juga ingin saya ambil. Berarti sebenarnya dalam konteks relasi internasional sebenarnya melibatkan pihak-pihak, baik dia pihak yang si pelakunya maupun pihak korbannya yang terjajahnya, itu kan menjadi seperti satu hal yang harusnya terjadi. Lalu gitu. Jadi seperti ada gap yang sekali lagi antara apa yang kita cetuskan di Konferensi Asia Afrika dan Sasila Bandung dan kemudian apa yang terjadi dengan akhir-akhir ini. Tapi saya coba pengen ke Mas Eka. Ini kelihatannya memang pemerintah punya ide sendiri soal perdamaian Palestina. Bahkan di Brandalnya tidak melakukan perbuatan berandal seperti Indonesia lakukan. Sebagai vokalis The Beranda yang cukup aktif menyuarakan isu-isu Palestina, tidak hanya di sosmed, Mas Eka, tapi Mas Eka juga sangat aktif di dalam mengkoordinir gerakan aksi massa masyarakat sipil untuk terus menyuarakan soal Palestina. Apa yang Mas Eka rasakan dengan apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir ini? Kalau aku melihat sih ini pasarnya pemerintah udah mulai kebuka pelan-pelan. Dalam artian sebelum pre 2023 tuh aku konteks Palestina itu cuma permukaannya, permukaan tadi pikirannya cuma konflik aja tentang kependudukan, tapi ternyata dijajah, terbuka semuanya termasuk misalnya jeroan-jeroannya struktural dari penjajahan itu sendiri. Bukan cuma itu aja, tapi invasi dari seberapa dalamnya pengaruh Israel ke pemerintahan Indonesia gitu. Jadi mata kita kebuka semuanya. Bisa kita tunjuk orang-orangnya, instansinya, apa hubungannya, sejauh mana ikatannya gitu. Kalau aku ngeliatnya ini pengkhianatan. Jadi udah udah nggak meneruskan marwah dari apa yang sudah dicanangkan sama pendiri-pendiri bangsa kita. Oke. Begitu. Mas Eka, apa yang memotivasi Mas Eka dan teman-teman terus menyuarakan soal masa isu Palestina? Aksi massa kemarin 2 ribuan aksi kalau saya lihat di sosmednya. Apa yang paling memotivasi Mas Eka dan kawan-kawan? Aku ngeliatnya begini sih Mas, apa yang terjadi sama Palestina berarti bisa terjadi sama kita juga.
Wih. gitu. Oh, jadi kita bisa dijajah sama Zionis juga ya ternyata ya? Sudah, Bisa dong. Sudah dong. Sudah ada bisnisnya kok. Ini sudah ada investasi di sini. Ini pertanyaan retorik yang selalu saya hadapi sama orang-orang yang mempertanyakan modus saya. Biasanya begini ngomong, ngapain sih capek-capek bela Palestina, di negara kita juga banyak kali isunya. Nah, jawabannya apa? Apa namanya, Papua misalnya. Terus aku tengok bilang, Papua juga koneksinya ke Zionis dekat juga. Ngomongin Papua, ngomongin Freeport punya siapa? BlackRock, Vanguard dan bla 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 kayak gitu kan. Jadi kita ngancurin sumbernya ya ini pasti kan pakai gitu. Jadi ada kaitannya pasti kayak begitu. Jadi kan saya secara tentu saja lah sesimpel itu. Tapi untuk menceritakan atau menarasikan dengan bahasa bayi gitu istilahnya, saya gituin aja. Berapa ratus tambang di Indonesia yang ada kaitannya sama yang kita relasi dengan jauh di sini. Dan gitu. Kita ngelawan ya tentu saja kita juga paralel menyuarakan atau mengadvokasi gerakan apa namanya besarnya industri ekstraktif ini kan kita melawan lah gitu. Tapi sumbernya juga harus lebih besar lagi suaranya gitu. Jadi bahwa menyuarakan isu Palestina tidak berarti kemudian kita mengindikasikan dengan isu-isu apa penjajahan yang terjadi di Iya, yang lainnya gitu ya. betul. Bahkan menurut saya nggak cuma Indonesia aja, dia udah menggurita mas. Tentakel itu udah kemana-mana. Jadi itu menarik poin soal bahwa penjajahan itu terjadi juga di Indonesia. Kita dijajah Israel dalam isu makanan, isu tambang, isu lingkungan, semua ada Israel. Harus mau mulai gitu mas. Kita menakutkan sekali ya ternyata ya. Aku datang dari sebenarnya background aku tuh dari industri periklanan, agensi lah, kreatif agensi. Jujur aku dari 2023 ini bisa bilang nganggur karena 2023 sejak serangan itu karena kalau di iklan kan pasti pindah-pindah agensi kliennya kan dari brand-brand ini pak. Iya. Brand-brand asing Semua ada ya. atau semua terkoneksi lah ya, semua terkoneksi. Nggak perlu nyebutin mereknya kali ya. Iya. Brand-brand sudah menyebar kemana-mana. Tiap saya di interview saya waktu itu ada di salah satu agensi lokal dan karena ada salah satu brand Zionis di situ, saya mundur diri mas, saya resign. Dari situ saya kesulitan setengah mati untuk cari kerja lagi karena tiap kali saya interview sama HRD-nya, hal yang paling saya tanya adalah kliennya siapa aja di sana. Gitu. Pasti ada salah satu brand Zionis. Dan di situ Mas Eka memang secara sadar Saya tak bisa terima, tidak Mas. mengambil. Iya. Ya, begitu. Ada yang dikorbankan Mas, ini ekonominya Mas. Mau nggak mau mas, naik turun kembang kempis ini. Biasa. Saya sampai jual sepatanya. Saya kalau ini kelihatannya Mas Eka bisa masuk dalam salah satu asnaf zakat ya kelihatannya. Jual aku. Bisa dinilai. Tapi kalau aku itu salah satu kaitan mas kalau Mas Arif nanya, kenapa sampai segitu? Ya dampak ke keluarga saya mas. Oke. Kayak gitu sih. Ya, saya menarik tuh upaya kayak gitu bukan upaya mudah, itu luar biasa perjuangannya. Saya itu kan hobi sneakers, Oh apa koleksi mas? koleksi. Dan salah satu yang kerjasama itu kan Puma, brand Puma. Saya pakai sepatu Puma sekarang. Sampai Puma keluar dari perjanjian sponsorshipnya, saya nggak beli Puma. Saya beli setelah mereka deklarasikan Grupnya. grup. Padahal Puma itu enak dan murah. Ini kayak iklan dulu. Iya, Iklan kayak gitu. iklan. Nah, itu juga sikap-sikap begitu bukan sikap Dan itu nggak simpel kan? nggak simpel. Kalau mau menolong teman-teman Palestina, kita juga harusnya menolong teman-teman yang bekerja dengan sikap-sikap seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kan kita merasa menolong Palestina itu harus ke Gaza, ke ini. Dalam hal kecil juga bisa dilakukan. Kalau dia ada gig yang dia punya kafe gitu ya, undangnya The Brandals dong. Jangan yang lain gitu ya. Kayak gitu lah sederhananya. Dede jangan kerja sama artis yang pro itu dong. Sudah Bisa. ya. Nah itu bagiku satu perjuangan berat juga, itu big issue ya. Ya. Artisnya berjuang untuk Palestina, presidennya untuk siapa gitu ya. Itu yang itu nggak mudah.
Iya. Mungkin nyambung Mas, karena bicara masalah produk tadi, saya nggak nyebut nama juga, cuma memang udah berlangsung lama sih tadi. Ya kita di belakangnya kan pada main mata ya, yang paling jauh itu alutsista. Untuk beli pesawat langsung dari Israel sejak tahun 79, tapi dilabelin belinya di Amerika, padahal dari Israel. Saat Force Skyhawk. Dulu kan nggak zaman sosmed, nggak ketahuan. Itu tahun berapa? Itu tahun 79. Jadi pilot-pilot kita dikirimnya ke Israel untuk latihan untuk bisa menerbangkan pesawat Skyhawk. Memang buatan Amerika, pun dijual ke Israel pun dibeli oleh Indonesia, TNI AU tahun 79. Kemudian itu ada di laporan, udah muncul di mana-mana di memoir para purnawirawan TNI. Artinya itu sudah berlangsung lama. Cuma dulu nggak ada sosmed, nggak ada memviralkan. Jadi, nah ini yang itu aja yang itu baru pesawat tempur ya, belum yang lainnya, yang turret meriam, yang drone, yang apa itu sejak Atau kalau yang sekarang industri pertanian katanya juga cukup. Pertanian ya termasuk Ormat Teknologi yang di mana Halmahera Utara. Jadi kita sudah lama dijajah Mas Zionis. Suka tidak suka sudah terjadi ya, alutsista ya, geotermal tadi, kemudian industri rumahan juga. Cuma kita pura-pura nggak tahu aja sih, pura-pura galak di depan, belakang main mata gitu. Pemerintah kita maksudnya. Ya begitulah. Ya termasuk tapi kan proxy ya. Kadang nggak pakai nama pemerintah, pakai nama pengusaha siapa gitu. Karena kementerian nggak pakai nama asli kan, pakai nama siapa yang mengimpor, tapi yang pakai siapa, duit siapa nggak tahu juga kan. Ini pengalaman kayak Mas Eka itu kan sebenarnya tidak terjadi di industri kreatif ya. Di ruang politik juga. Iya. Saya ingat tuh buku Michel Fenley ya, yang cerita soal mereka yang berani bicara. Tahu. Ya. Soal kejadian politik di ruang-ruang Senat Amerika, ruang politik Amerika. Siapa yang bertanya, ini anggaran Amerika kenapa untuk Israel gratis ya? Ditanya berapa itu bulan salah kemudian satu anggota dewan. Finley itu punya catatan list nama orang-orang yang mempermasalahkan sikap Amerika terhadap Israel, yang kemudian dipecat, bisnisnya bermasalah, itu dikerjain semua sama Israel dan sekutu AIPAC-nya ya. Nah, jadi wajar saja ada upaya menutup akses ya keberlangsungan hidup quote and quote ya orang-orang yang pro terhadap kemanusiaan di Palestina. Jadi Mas Eka nggak sendirian tuh, politisi-politisi Amerika tuh dari tahun 70 tuh dikerjain tuh menurut catatan Finley. Jadi ngomong dikit aja soal Israel, bantuan Amerika, keanehan sikap politik. Sekedar mempertanyakan ya, ini baru sekedar mempertanyakan. Paling lemah itu Mas, nggak terpilih pemilu berikutnya. Paling ekstrim, besok pagi dipecat partai. Tapi nggak sampai hilang nyawa kan? Itu silakan baca buku. Ada bagian Kematian perdata saja. ada Dia punya bisnis, misalnya dia punya usaha, Dan perdata. jadi dibangkrutkan. kalau Finley kalau nggak salah mengutip ini, si A mati tapi tidak diketahui penyebabnya. Itu ada tuh ceritanya ya. Kematian perdata itu banyak sekali. Tapi ya itu kan dia nggak bisa juga buktikan tuh operasi-operasi seperti itu ya. Nah, saya pikir itu kan kejadian di Hollywood aja ternyata. Jadi aku kebayang tuh Eka Anas melawan Israel, coret dia. Gitu ya. Udah ya itu. Job manggung ya, soalnya saya ke brand, ke festival itu udah semakin berkurang. Mas Arif mungkin tahu, saya kebanyakan manggung di acara LSM. yang bayarannya cuma 2M gitu ya. Makasih Mas Eka, makasih Mas. Bayar 2M, makasih Mas gitu kan. Berarti kan dalam bentuk doa. Iya. Hal itu juga terjadi dari beberapa aktivis. Jadi kalau kritik pemerintah, ini pemerintah ya konteksnya, itu nggak bisa di TV ini, di TV itu, acara di pemerintah. Saya kemarin beberapa hari yang lalu diundang tuh untuk tanggal sekian, terus ada WA dengan segala hormat bla 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 alasan teknis ya. Agak mirip ya. Kita sama-sama memahami bahwa apa yang terjadi di Palestina ini menjadi sebuah extraordinary crime, extraordinary condition. Maka sangat wajar kalau kemudian responnya untuk membuka ruang-ruang akses atau membondobrak blokade itu juga jadi salah satu upaya juga
extraordinary juga. Salah satu upaya extraordinary yang sedang diupayakan oleh masyarakat sipil itu adalah Global Sumut Flotilla. Ini menyebutnya mungkin teman-teman sebagai GSF 2.0, sebagai tindak lanjut tahun lalu di mana ada puluhan sampai ratusan kapal yang berupaya untuk menembus blokade Gaza dengan maksud untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan. Tahun ini menurut kabar ada lebih dari 150 sampai 200 kapal yang siap berlayar untuk menembus blokade Gaza, mengantarkan bantuan medis, bantuan eco-builder, kemudian tenaga pengajar bagi anak-anak Palestina dengan sekali lagi dengan maksud untuk menembus blokade itu sendiri. Dari perspektifnya Mas Eka, sebagai bagian dari masyarakat sipil, seberapa urgent sebenarnya upaya Global Peace Convoy atau Smooth Flotilla ini sangat relevan untuk dilakukan akhir-akhir ini? Oh, jelas sekali, Mas Arif ya. Itu bukan cuma sebagai usaha, tapi sebagai statement juga. Kita Bukan hanya usaha, tapi statement. masalah dunia kayak gitu. Dan artian aku salut banget sih sama orang-orang awak kapal yang udah gabung ke sana dan ditangkap gitu ya. Karena mereka tahu sebenarnya bakal ditangkap. Mereka tahu Dan ada resiko kehilangan nyawa juga kalau kita berbicara itu Mafi Marmara kalau tidak salah. Ada satu orang WNI kita yang Dua ketembak, dua ketembak. emang nggak meninggal. Tapi nggak meninggal. Nggak meninggal. Oh, yang meninggal dari Tinggal Turki semua. Turki semua. iya butuh nyali mental persiapan yang prima gitu, nggak cuma fisik aja gitu. Mas Eka kalau jadi salah satu delegasi gimana? Banyak banget Mas, nggak ada modal aja saya. Saya dua nggak ada modal dan tidak ada iman. Nggak kuat. Ya juga tuh istri gue banyak apa-apaan lo. Iya. Pulang gitu. Iya. Tapi itu menurutku bukan cuma bantuan aja, tapi pernyataan dari masyarakat global kalau ini dukungannya dari satu dunia nih gitu kan. Apa namanya, misinya untuk mendobrak didukung oleh masyarakat global. Betul. Jadi statementnya jadi tidak hanya sekedar untuk upaya membuka akses, tapi juga menjadi political statement. Mereka tahu bakalan dipenetrasi, bakalan ada kekerasan fisik, tapi bodo amat. Yang penting yang dicari publikasinya pasti tentang apa itu. Yang seperti yang terjadi kan akhirnya kita melihatnya kekejaman IDF ya kelihatan. Iya. Prof. Heru, waktu kejadian Mafi Marmara, saya dengar jadi salah satu lawyer. Iya betul. Bisa cerita nggak? Ini Bisa. waktu gimana upaya-upaya? Iya. Ini ya, kita mungkin walaupun kita mendoakan tidak terjadi apa-apa, kita mendoakan kapal-kapal itu bisa berlabuh dengan aman. But let's pretend the worst scenario. Iya. Dulu itu 2010 emang the Zig Gaza ya, ada blokade Gaza sejak tahun 2008, ada operation Kaslet dari Israel yang Gaza di 2 tahun penuh. Kan Hamas menang 2006, Israel nggak terima, kemudian Gaza 2008 di blokade oleh Israel sehingga banyak raketnya nggak bisa kemana-mana ya. Kemudian 2010 bulan Mei ada misi Freedom Flotilla. Nah, itu datang dari Irlandia, dari Cyprus, dari Istanbul, dari Italia, semua berkumpul di titik di selatan Cyprus. Yang pertama banget Pak ya. Iya, tahun 2010. Iya benar, itu pertama kali ada. Itu pertama kali dengan nama apa dari jalur laut lah ya. jalur laut. Kemudian bersama-sama ingin menerobos Gaza. Sorry, berapa kapal saya itu? Banyak, mungkin kalau nggak saya 36 kapal. Tapi yang paling besar kapalnya Mafi Marmara namanya. Itu secara donasi yang paling itu besar. 36 warga negara asing. Justru yang kebanyakan non Muslim. Kebanyakan teman-teman dari kayak Swedia, Irlandia, Swiss segala macam itu. Indonesia ada 12 orang. 12 orang, ada dari Mercy, ada dari Hidayatullah, ada dari Sahabat Al-Aqsa. Ada di situ ada Mas Bang Ustadz Zikrullah dan Mbak Satya Sukanto. Ada 2 ketembak oleh Israel Defense Force karena kan mereka masuk dari Mediterania menuju Gaza di 76 mil laut menjelang Gaza di sebuah IDF. Tanggal 31 Mei di intercept. Dan dia nembak dari atas. Itu masuknya peran internasional dong? Iya, itu masih high seas internasional. Maka di situ kejahatan besarnya dari operator dari helikopter ditembak, dari juga ada
dari skoci Israel juga mereka diserbu dari bawah dan dari atas, sehingga 9 orang Turki syahid di tempat, dan satu lagi orang Turki kebangsaan Amerika meninggal beberapa bulan kemudian. Jadi total korban 10, dan 2 korban Indonesia kena tembak di tangan, namanya Okvianto untuk pegawai Garuda Indonesia, satu lagi Surya Fahrizal, ini wartawan Hidayatullah. Sekarang kalau nggak salah di kantor berita Anadolu, ini kena di sini. Nah di sini di mendarat di sini nyangkutnya. Karena kalau belok dikit, wassalam sudah. Mungkin takdir beliau belum sampai, akhirnya di dada masuknya menyangkut di perut, dan alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Dan saya ketika itu jadi kuasa hukum, cuma kuasa hukum tidak bisa keluar Indonesia ya. Jadi kita berkoalisi dengan lawyer internasional, terutama lawyer Turki. Kita meeting di Istanbul, meeting di Qatar ketika itu. Dan kita ikut sidang-sidang di pengadilan negeri Istanbul, dinamai Istanbul District Court. Cuma pengadilannya kan in absentia, karena ada 4 tersangka. Ada Panglima Angkatan Laut Israel, Panglima Intelijen Israel, Panglima arminya segala macam, Panglima Angkatan Bersenjatanya, semua sudah di-indicted, didakwa dan divonis oleh distrik itu bahwa ya bersalah. Cuma yang namanya in absentia nggak bisa dihadirkan, sampai sekarang nggak bisa dihadirkan. Tapi Israel kemudian memberikan kompensasi finansial dan juga kepada korban dan keluarga dan segala macam. Tapi itu kan tidak cukup. Orang udah mati mau dikasih menyesal pun tidak, Dan itu yang pertama mungkin yang besar ya. Tapi sekarang di setiap 31 Mei harusnya diperingati sebagai Hari Mafi Marmara. Kemudian setelah itu kan berlangsung konvoi selanjutnya ya. Kemudian termasuk Global Peace Convoy, kemudian Global Smooth Flotilla yang tahun lalu, tahun ini. Jadi mungkin bedanya, sekarang ada bahasa Sumut. Sumut ini bukan Sumatera Utara, Sumut ini bahasa Arab. Untuk mungkin bahasa Inggrisnya tough. Kekuatan, ketabahan, atau bahasa persisten lah. Tough, persisten, tabah, kuat, semangat, perlawanan gitu. Jadi global, jadi armada perlawanan global, ketahanan global melawan blokade tersebut. Dan mungkin tahun ini juga berlangsung, karena memang Gaza masih diblokade, bahkan sekarang lebih parah lagi, karena sejak adanya penyerangan 2023 sampai sekarang bahkan semakin sempit kan, ada yellow line kan, jadi semakin sempitlah ruang hidup, ruang gerak penduduk Gaza. Sekarang tinggal dari yellow line ke arah barat, ini makin sempit sekali. Udah kecil, makin kecil lagi. Gaza itu cuma 6 kali 41 km persegi. Saya pernah ke sana tahun 2010, kecil sekali. Sekarang makin kecil lagi. Kira-kira Provinsi Jakarta Selatan. Gedean Jaksel kemana-mana. Masih lebih besar Jaksel. Besar Jaksel. Jaksel masih ada lapangan padel banyak kan. Boro-boro main padel segala macam. Bisa makannya susah, makan nggak ada, minuman tidak ada, listrik air bersih tidak ada, dan makanya blokade saya kira sangat masuk akal. Memang masih banyak yang nyinyir sih Mas ya. Dan mengatakan ngapain sih ngirim kapal ke sana, mendingan ngasih uang aja langsung buat ngasih bantuan. Saya kira kesemuanya harus ada yang berjalan ya. Ada yang bagian filantropinya, ngasih donasinya, ngasih bahan makanan, kesehatan segala macam. Tapi juga ada yang bertugas bagian advokasi, bagian kampanye, bagian politik, bagian macam-macam. Karena kalau hanya ngasih makanan, ngasih bantuan itu penting. Tapi kalau nggak ada yang berjuang di level advokasi, di level politik, kagak jadi itu barang. Makanya sekarang kita harus berbagi tugas ya, jangan saling mencela. Makanya di situ pentingnya mungkin misi Global Peace, Global Smooth Flotilla itu memainkan peran untuk bisa mendapatkan perhatian dunia internasional. Karena ini bukan misi agama ya, apalagi banyak sponsor kebanyakan non Muslim, bahkan tidak affiliated dengan Islam sama sekali. Ada Greta Thunberg segala macam kan. Jadi saya kira ini harus diapresiasi dan sebagai ekspresi kemarahan publik internasional akan blokade Gaza yang begitu membuat orang menderita. Karena strategi genosis itu sekarang tidak lagi dengan membuat orang dibunuh massal, tapi dengan membuat mereka kelaparan sampai mati sendiri. Jadi massive famine, massive hunger itu. Jadi kalau dulu kan man-made, kalau dulu kan langsung diberondong dengan senjata, pakai itu di genocide ya. Jadi ada istilah massive and systematic attack buat kejahatan kemanusiaan, juga genocide. Sekarang ini nggak ngapa-ngapain,
diserang tidak, dibantai tidak, cuma dia diblokade aja, bantuan nggak boleh masuk, makanan nggak Dibiarkan boleh mati masuk, secara ntar mati perlahan. sendiri. Nah kan ntar mereka dia bisa bilang, enggak kok dia mati sendiri, kita nggak bunuh dia. Nah itu jahat juga tuh. Itu lebih kejam. Lebih kejam. Kayak orang tua di rumahnya nggak kasih makan anak 3 hari meninggal kan. Orang tua nggak bisa bilang bukan tanggung jawab saya, orang dia nggak mau makan, ya lu nggak kasih makan. Ya kalau atau ngelarang anaknya keluar rumah buat belanja gitu ke warung segala macam. Jadi itulah urgensinya misi global Sumut Flotilla itu. Tapi bukankah dalam konteks misalnya kita berbicara soal hukum internasional, Israel menjadi salah satu negara yang paling banyak mengindahkan resolusi PBB terkait dengan Palestina dan segala macam. Lalu ketika ada gerakan Sumut Flotilla dari hampir semua negara ikut terlibat, ke lebih dari 150 kapal akan berupaya mendobrak. Ini apakah memang punya efek kepada Israel itu sendiri? Pasti ada efek insya Allah, dan karena ini membuat tekanan politik yang lebih luas, tekanan politik, tekanan publik juga, terutama untuk Netanyahu. Karena di dalam negeri pun dia pun sudah cukup goyang juga ya. Biaya perang itu mahal, dan itu dari uang pajaknya rakyat Amerika dan rakyat Israel. Kemudian Netanyahu pun ada tuduhan korupsi, masalah abuse of power, urusan keluarga. Jadi sebenarnya dia perlu perang itu untuk menaikkan posisi politik dia ya. Atau menunda hukuman bagi dirinya? Menunda hukuman, buying time lah, beli waktu, dan juga pertanyaan pada publik ini keberhasilan saya gitu, termasuk serangan ke Iran juga ya. Ada rangka karena sebagian orang Israel memang satu ide dengan Netanyahu, walaupun sebagian juga nggak suka ya. Jadi sebenarnya kita yang menyatakan pada dunia bahwa tekanannya masih ada, bahwa yang mendukung Palestina itu banyak, dan lintas agama, lintas negara, lintas suku, lintas ras, lintas golongan, lintas kepentingan, bukan cuma kelompok Islam saja. Itu hal yang terpenting. Dan juga mengatakan bahwa Gaza masih ada yang merhatiin, bukan cuma BOP yang merhatiin, bukan cuma Trump, tapi juga rakyat internasional. Kalau pemerintah nggak peduli, rakyatnya masih peduli, kayak gitu lah. Mungkin negara-negara kayak Jerman masih hati-hati, cuma rakyatnya kan tidak, rakyatnya banyak yang pro. Negara kayak Inggris pun hati-hati, rakyatnya tidak, rakyatnya juga pro dengan perjuangan rakyat Gaza juga. Jadi menunjukkan pada dunia bahwa lu nggak sendirian, you never walk alone. Walaupun ternyata di Perpud. Mohon maaf, Liverpool sering kalah. Mohon maaf. Ini pertama kali sebagai penggemar MU saya setuju ya karena kemanusiaan ya. Walaupun kemarin kalah dari City juga. Ya, 4-0 ya. Penalti pun gagal salah. Jadi mohon maaf buat penggemar Liverpool ya. Kayak PBB dikalahkan BOP. Yang jelas Gaza, you never walk alone. Kalau Liverpool sekarang you are now walking alone. Sorry untuk Liverpoolian. Ngomongnya nggak dikebukin. Tadi Mas Eka sebenarnya juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya gerakan ini bukan cuma sekedar upaya untuk membuka blokade akses, tapi juga sebagai political statement, pernyataan sikap. Dan kita melihat memang beberapa tahun terakhir, terutama dengan isu Gaza ini, bahwa seringkali antara sikap pemerintah sama masyarakat sipil itu seringkali berbeda. Pemerintahnya kesannya malu-malu kalau tadi Prof. Heru bilang, tapi masyarakatnya sangat antusias dan juga sangat ekspresif dalam menyuarakan pembelaan kepada Palestina sendiri. Fenomena apa, Daveri, kalau dilihatnya? Iya, ada sesuatu yang tidak bisa disangka ya, kan di tahun 90-an, 2000-an itu tua sekali kita ya. Iya, kampus-kampus, masyarakat sipil demo tiap hari soal Palestina, Gaza. Itu secara kebijakan di Israel nggak ada yang mempedulikan itu, karena jauh sekali. Tinggal dipastikan pemerintahan di negara tersebut tidak macam-macam aja gitu ya. Tapi sekarang dunia kan sudah berubah, dunia dengan media sosialnya. Sumut Flotilla ini juga adalah kekuatan media sebagian besarnya, karena tiba-tiba penduduk dunia terkoneksi, melihat kejahatan itu mereka secara bersama-sama kemudian melakukan sikap. Dan di titik tertentu harus diakui pemerintahan Israel itu sedang panik gitu ya, sehingga kan melakukan upaya-upaya keluar dari konsep kehati-hatian dalam ruang diplomasi ya, nembakin orang yang bukan bagian dari konfliknya dengan Palestina gitu ya. Nanti perdamaian itu panik sebenarnya. Ingin mencegah orang kian bersatu
untuk kemudian memperjuangkan Palestina. Sekarang yang demo besar-besaran di dunia untuk mempertanyakan kebijakan Israel dengan Amerika itu sudah banyak. Bahkan di negara sendiri mereka mempertanyakan sikap-sikap pemerintahan Amerika, gitu ya. Jadi pernyataan yang disebut oleh Mas Eka tadi jadi sangat penting. Sumut Flotilla datang ke sana untuk menjelaskan banyak hal, bahwa penduduk dunia sedang tidak peduli, bahkan ketika nyawanya diancam. Tugas kita semua pastikan penduduk Gaza tidak kelaparan, tidak dibantai hidup-hidup oleh Zionis Israel, gitu ya. Dan itu pernyataan yang sangat-sangat kuat, gitu ya. Meskipun bisa jadi pemerintahnya tidak terlalu antusias dalam melakukan upaya mendukung. Kalau pemerintah, aku agak yakin sudah selesai sama Zionis Israel semua pemerintahan di dunia ini ya. Karena kejahatan itu karena udah berlangsung lama sebenarnya peristiwa ini. Hanya kali ini orang sudah tidak berpikir peran negara. Mereka bisa lakukan sendiri dan mengeluarkan pernyataan itu. Nah ini kan bukan 1-2 kali, ini kayak Sumut Flotilla sebelumnya orang ditangkap, ditembakin, terus diulang lagi. Itu kan Zionis itu mikir lama-lama ini akan menjadi kian besar. Jumlah kapal kian bertambah, tumpukan di seluruh dunia terjadi. Ini pasti akan luar biasa. Dan kalau ini terus dibangun komitmennya, saya yakin ini memukul mundur Zionis. Oke, kita mungkin akan melihat di masa depan Israel ini menjadi negara yang terisolasi dan menjadi negara pariah, negara yang nggak punya teman lah kira-kira begitu ya. Meskipun ya mungkin ya temannya ya sama elit saja gitu segala macam. Kalau ya ini dalam konteks Sumut, Indonesia secara geografis sangat jauh. Dalam perspektif tamu-tamu pada sore hari ini, selain donasi, apalagi sih bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam konteks Sumut? Apa yang kita bisa, Mas Eka dengan Mas Eka sudah melakukan boykot. Iya. Ya, maka menurut aku harus konsisten. Kalau Mas Eka lakukan boykot Israel, tapi di boykot itu. Nakal apa ya? Gimana? Boykot menurut aku masih efektif kok. Masih efektif. Iya masih malah membuka pintu kesempatan buat teman-teman pelaku UMKM dan lokal untuk lebih banyak konsumsi sama kita gitu. Dan yang terlebih buat aku at least juga buat teman-teman yang lain itu buat informasi dan edukasinya sih menurut aku priceless. Edukasi. Iya, itu priceless dan ngebuka kayak aku bilang tadi pas 1 Oktober kayak tirai mata kita baru dibuka semua itu. Kita ngeliat mapping gimana posisi negara kita, terus sedalam apa kita udah kecemplung ketelan sama roda beritanya Israel gitu. Dan jadi buat aku yang masih mengedepankan value kemanusiaan itu malah pengen amplify apa yang kita tahu gitu, yang lain gitu ya. Dan itu terjadi juga sama teman-teman yang lain yang berusaha untuk menyebar ini karena yang bikin yang valuable itu knowledge-nya. Menurut aku pengetahuan. Menurut Mas Eka, edukasi atau paling tidak knowledge soal isu Palestina ini sebagai negara atau daerah yang terjajah itu apakah sudah menyentuh semua rakyat Indonesia atau sebenarnya masih banyak komunitas kita yang sebenarnya teman-teman kita terutama mungkin ya teman-teman Genci gitu masih banyak yang belum mas, sayangnya belum. Bayar masih banyak menurut aku. Gitu. Malah ya itu Genci juga menurut aku PR itu kunci sebenarnya. Kalau aku dari sama teman-teman yang pergerakan lah misalnya gitu yang penemunya justru lapisan jenis ini kalau teman-teman udah tahu udah paham kita yang sudah yang tua masa sih sebenarnya ini tidak hanya body shaming tapi age shaming astaga ya yang Mas Eka
perspektifnya gimana sih strategi kampanye buat teman-teman Gen Z untuk isu Palestina ini? Bagaimana cara mendekati mereka? Makanya aku ngerangkul teman-teman musisi mas, karena teman-teman musisi ini punya fanbase yang fanatik. Dalam artian Yang biasa sering ngajak kolaborasi siapa aja? Army. Mas. ya banyak sih mas, teman-teman siapa ya, aku bisa walaupun cuma itu aja ya, sayangnya gitu. Tapi kita bisa berusaha nyebarin lagi gitu. Orang-orang kayak mungkin kalau bisa bilang Cika Mobela, ada Aryan Arifin dari Seringai sama Negativa, terus siapa lagi, Oleh Mahmud, teman-teman Face sama India, gitu, Donkers, Johnson, banyak memang kalau barisannya sebenarnya banyak gitu kan. Dan mereka punya fanbase yang besar dan itu yang selalu kita ajak terus setiap kali bikin aksi gitu, karena pasti dampaknya besar ke pendengarnya yang mayoritas Gen Z gitu. Dan walaupun menurut aku mesti di kota besar ya lininya gitu, di daerah masih sulit dijangkau, particularly Indonesia Timur di mana konteks isunya ditabrakinnya masih Islam Kristen terus gitu. Nggak cuma yang mudanya tapi juga yang bangkot-bangkot itu juga kayaknya udah susah itu tuh misalnya apa di persepsinya sudah dirubah gitu. Jadi menurut aku teman-teman Gen Z dan Alpha bahkan penting untuk dipenetrasi. Jadi melibatkan banyak musisi, melibatkan banyak public figure, KOL itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa semakin banyak melibatkan teman-teman Gen Z dan Gen Alpha untuk ikut terlibat dalam gerakan Palestina ini. Iya. Sangat menarik. Dari perspektif Mas Heru sama Uda Ferry, ini Semut Flotilla targetnya adalah menembus blokade. Iya. Ya kita berdoa semoga itu terjadi. Tapi ketika tidak terjadi, ketika kapal-kapal ini diintercept di di dunia lautan internasional, apa yang mesti dilakukan ketika ini terjadi? Apa yang mesti dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan Dalam agama-agama samawi itu tidak penting hasil rumah. Yang penting Niatnya itu, ikhtiarnya itu. Emang agak susah ya bicara sama kiai dan Yang ulama? kita ngambil ilmunya aja. Ya kalau tidak terjadi bagiku ya memang kita perlu ikhtiar yang lebih keras lagi. Karena nggak mungkin semua hal yang baik itu disegerakan, yang berproses. bijak betul ini. Bijak ini. Aduh Atau ini manusia. faktor usia ya? Biasanya kan semakin Nggak. bijak. Karena nggak mungkin ini indah kalau itu mudah. Siap. Oh iya. Ngeri. Iya kan? Justru karena ini susah maka Iya, di sana indahnya. Akan indah pada waktunya. Iya. Iya. Nah, aku percaya kalaupun ini belum gagal, itu hanya akan membuat Berhasil, hasil ditambah Iya. tambah besar. Iya. Ya. Dan syukur-syukur ini berhasil karena tentu yang paling kita harapkan orang di Gaza segera mendapatkan pertolongan. Dan ini kekuatan penting juga bagi kita bersama ya untuk mendukung proses ini untuk berhasil. ya. Siapapun perlu terlibat loh. Makanya dompet doa apa buat dong konsep publik luas untuk Berandal. Flotilla dan lain-lain ya. Nah, bagiku tidak hanya teman-teman di dunia musik ya, kan ada teman-teman stand up komedian yang sudah didengar gitu ya. Punya basis massa juga. Belum seberingas membahas soal politik dalam negeri ya. Padahal di isu Palestina ada nyawa yang perlu segera diselamatkan. Dan ini teman-teman stand up komedi juga harus ngomong nih yang lebih keras soal ini. Karena ada logika-logika sesat ya. Soal teman-teman di timur ya. Padahal Rabu Palmanya sudah dilarang. Tapi merasa ini isu agama Islam doang nih. Padahal isu banyak hal nih. Lepas dari soal isu agama ini ada soal kemanusiaan. Dalam isu kemanusiaan nggak ditanya itu agamanya apa. Nah hari ini itu yang belum ada tuh yang saya nggak kebayang ya. Salah satu komunitas paling hebat adalah komunitas K-pop. Kalau mereka sudah ngomong sesuatu besar terjadi itu. Nah ini teman-teman Sangat K-pop kompak mana juga. nih ya? Yang saya secara prinsip mereka punya
nalar kritis kemanusiaan yang baik. Cuman belum tuh. Harus ada tuh The Brandals dengan K-pop konser disponsori dompet duafa. Ferry Hamsari dan Prof Heru di balik layar. Karena kalau nyanyi, mohon maaf, bukan orangnya. Kita ngaji aja. Tapi nggak bagus suaranya. Karena saya mendengar dalam konteks gerakan Sumut Flotilla itu ada salah satu juga gerakan politik yang memang juga sudah direncanakan di Brussel, Belgia sebagai upaya untuk mendorong atau paling tidak penguatan isu politiknya. Ini bagaimana? Apakah dengan segala macam dinamika yang terjadi di Indonesia, apakah kita cukup kuat untuk melakukan tekanan politik kepada pemerintah Indonesia, baik ke DPR maupun ke Presiden? Pertama, kita mendorong terjadinya perlindungan kepada seluruh delegasi Sumut Flotilla, khususnya masyarakat Indonesia, lalu membuat tekanan politik di dalam untuk dibawa ke internasional. Pokoknya ada. Iya, apa namanya, tentang apakah akan berhasil masuk atau tidak masuk, itu urusan lain. Sama kayak udah Ferry tadi, kita ikhtiar lah. Kita proses, karena ya Allah tidak menilai hasil. Kalau bisa berhasil alhamdulillah, kalau enggak yang penting kita tidak diam. Tidak diam, bahkan ya tahun 2010 pun sudah dicoba ke sana 10 orang syahid. Cuma kan jadi peristiwa luar biasa, momentum penting dalam advokasi Gaza. Ternyata Gaza nggak sendirian ya, dan juga bisa dilakukan tuntutan dan dakwaan di pengadilan Istanbul walaupun secara sepihak, cuma ya bisa didakwa dan mereka melakukan kompensasi secara finansial walaupun tidak minta maaf juga Israel. Artinya itu penting. Jadi memang saya pun menjadi seluruh peserta GSS, saya kira juga targetnya kalau bisa nyampe tanah Gaza alhamdulillah, kalau enggak minimal kita telah berbuat. Jangan sampai di hari akhir nanti, di yaumil akhir atau mungkin di alam kubur ditanyakan oleh malaikat, kamu ngapain aja? Di Gaza diserbu, kamu diam-diam aja dan kamu punya kemampuan, punya power, malah kamu diam-diam aja. Ya, saya kira yang terpenting ikhtiar. Kemudian ikhtiar ini kan bukan ikhtiar yang abal-abal, ini serius loh. Ada bagian politik, bagian media, bagian hukum, bagian keselamatan perkapalan dan segala macam. Jadi dan ini international networking ya, dari lintas agama, lintas suku, lintas negara, lintas kepentingan. Jadi harus diapresiasi. Kalau nyampe alhamdulillah, kalau tidak pun minimal jadi media penting buat opinion making ya, membuat opini publik bahwa kamu tidak sendirian, juga membuat rakyat di Gaza juga merasa ya kami ini tetap di wongke, atau orang Jawa bilang, kami tetap punya saudara, tetap punya teman. Yang terpenting secara hukum internasional, Laut Gaza kan juga punya Gaza, walaupun hanya klaim Israel saja kalau itu darah Israel, karena emang sekarang Israel membuat klaim bahwa udara Gaza dikontrol Israel, kemudian darat Gaza dikontrol Israel. Gaza yang punya kontrol 3 km saja, 3 mil dari itu kan menyalahi hukum internasional, harusnya 12 mil. Sehingga sebenarnya itu laut Gaza, jika diterobos, kenapa marah? Ini kan tanah laut Gaza, laut Palestina. Palestina itu negara merdeka ya, negara merdeka, dan bahkan pemenang pemilunya juga orang-orang partai Hamas tahun 2006. Artinya berarti iya, Israel ini kayak mama rese di komplek. Mama rese. Jelas itu wilayah rumah tetangga, dia yang rese. Rumah-rumah gue gitu, kenapa lu yang repot gitu kan? Rumah-rumah gue, tanah-tanah gue, kenapa lu yang repot gitu? Kemudian sampai dibela-belain segala macam. Jadi menurut saya, dan juga apalagi ketika menyebarkan agitasi yang menyesatkan, wah ini menolong teroris Hamas, itu bahasa begitu kan? Itu bahasa yang kemudian diamini Amerika Serikat, wah ini koalisi untuk mendukung terorisme Hamas. Ini saya kira menyesatkan. Siapa yang sekarang teroris? Siapa yang sekarang teroris? Teroris malah siapa yang membunuh 75.000 rakyat Gaza dalam 2 tahun terakhir, 2 tahun 4 bulan terakhir? Ya Israel. Kenapa yang disebut teroris itu Hamas? Ini kan konyol. Jadi media pun harus adil dalam dalam pikiran ya. Karena selama ini kan ada dalam pikiran lah, media jangan dikit-dikit mengamini kata CIA, mengamini kata Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Ini semua teroris Hamas, teroris Hizbullah, teroris Houthi, semua disebut teroris.
Lah yang bunuh orang banyak siapa sejak tahun 48? Ya dia. Kenapa dia tidak disebut teroris? Karena dia bisa membeli media dan ada operasi media Hasbara dan sebagainya. Ya itulah karena misi flotilla atau seperti itu. Lagi namanya sumut, ya, artinya harus tough, tabah, kuat, semangat, tegar, dan ini memang menurut kata Uda Ferry harus tough tadi, dan lihat proses hasil itu urusan Allah. Cuma yang penting kita ikhtiar tadi, dan kita nggak sendirian. Dan Indonesia juga tadi sekaligus kalau kontingen kita yang pergi harus dan wajib didukung pemerintah. Kita sedang menjalankan amanat pembukaan UUD 45, amanat pasal 28 juga UUD 45 tentang HAM. Jadi negara harus support, harus bantu, ya, dan jangan disebut membantu teroris Hamas, nggak ada hubungannya dengan Hamas gitu. Orang mau nolong kok nggak boleh. Justru kita sedang membuat harum nama Indonesia di mata dunia internasional begitu. Kan Presiden Dewan HAM. Iya. Apalagi kita Presiden Dewan HAM PBB sejak tahun lalu. Kita sedang menjalankan misi HAM yang negara sepatutnya mendukung. Gara-gara penjelasan Bro Heru, saya berimajinasi dia. Saya kebayang kalau di Padang Maksar itu sudah mulai direncanakan masuk surga tuh bro. Udah lewat tiba-tiba dipanggil malaikat, bro sini dulu gitu. Ngapain aja lo? Yang bagus sih amalmu gitu. Tapi orang mati dibunuh kau nggak peduli gitu. Kau tidak bersuara. Kau punya kemampuan kau. Apalagi kau penggemar Liverpool kan. Ya, artinya jangan lihat bahwa besaran amal kita itu penting betul. Kadang-kadang amalan yang kita anggap sesuatu yang kita lupakan, rasa peduli, kasih sayang, itu kadang-kadang jauh lebih besar. Saya ingat sebuah hadis cerita seorang pelacur menolong seekor anjing yang kehausan. Tiba-tiba dijamin surga masalah. Karena nolong anjing yang kehausan dikasih minum. Profesinya haram, yang ditolong juga binatang yang najis. Saya nggak kebayang. Profesi adalah aktivis kemanusiaan, menolong manusia-manusia yang di tanah itu tanah suci. Itu surganya kayak mana? Kok diam saja gitu. Ya, nah maksudku sebesar ini amalannya, Iya, betul. dan aku yakin bakal dijamin banyak hal. Mungkin tidak usah surga, kebahagiaan hakiki itu kadang-kadang menolong orang lain kan. Jadi aku nggak kebayang tuh Greta itu sebahagia apa di dalam hidupnya. Karena dia memang berpikirnya untuk membantu orang lain. membahagiakan orang lain itu adalah kebahagiaan tertinggi. Dan mahayu kita sebagai bangsa yang dulu pernah terjajah dengan bangsa lain, memperlihatkan komitmen kebahagiaannya. Jangan setelah merdeka kita tidak memperlakukan orang terjajah untuk kita merdekakan, kita bahagiakan juga. Nah, ya itu jangan jadi BOP lah. Kalau pemerintahnya BOP, kita antinya lah. Ya, saya setuju dengan Uda Ferry menyatakan bahwa memang kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah kebahagiaan ketika kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk menolong orang lain, dan kita tergerak untuk melakukan memberikan bantuan tersebut dalam bentuk donasi, dalam bentuk bantuan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Dompet Duafa didukung oleh masyarakat Indonesia, para donatur dan lain sebagainya, sangat aktif dalam membantu memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina dalam bentuk ambulan, program kesehatan, Dompet Duafa Kitchen yang memberikan makanan setiap harinya kepada para masyarakat Gaza yang sedang tertimpa musibah, program yatim, Parsel Ramadan kemarin juga saya dengar cukup banyak, sahur berbuka puasa sampai program-program yang sangat terkait dengan program-program di Masjid Al-Aqsa ya, misalnya seperti bantuan kepada takmir masjid, hafiz yang yatim, UMKM, terbang Al-Quran dan lain sebagainya. Tentu apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa ini belum banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan lapangan yang memang sangat-sangat besar. Maka kami tidak bosan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk terus membantu masyarakat Gaza, untuk terus berdonasi, untuk berdoa, dan jika mampu mungkin terlibat dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil yang terus menyuarakan perdamaian dan juga pembebasan dari penjajahan di Gaza dan bumi Palestina. Karena kita semua sama-sama memahami yang namanya kemerdekaan itu bukan cuma sekedar slogan, tapi itu adalah standar yang paling dasar yang harusnya bisa dinikmati oleh
setiap orang di muka bumi ini. Karena apabila standar itu tidak bisa diaplikasikan bagi semua orang, maka standar itu menjadi hal yang tidak berarti sama sekali. Dari saya mungkin demikian. Terima kasih Prof. Heru, Uda Ferry, Mas Eka, dan Insan Muda. Nabi Duafa, terima kasih atas perhatiannya, mohon segala kekurangan. Kita mudah-mudahan bisa berkumpul kembali di atas kapal Sumut Flotilla untuk kita bisa melakukan podcast seperti ini lagi. Tapi tadi Insan Muda saja. Iya, baik Insan Muda dan Insan Tua. Muda kenapa nggak tua? Baik, kalau menurut WHO sebenarnya mudanya sampai 60 tahun sih sebenarnya. Masuk muda semua. Insan Muda. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu